Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan saatnya kami hadirkan trending topik yang kedua untuk hari ini. Ada apa nih, Jessa? Iya, kalau kita tampilkan tadi sampai dengan 5.000 pencarian yaitu gejala HMPV atau yang kepanjangannya ini adalah Human Metapneumovirus atau HMPV yang mungkin baru-baru ini kemudian merebak di Tiongkok dan dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Tapi pertanyaannya ya Marcel, apakah kemudian kita juga harus jadi takut, harus kemudian meningkatkan kewaspadaan tinggi atas ada temuan ini? Nah, itu yang kemudian akan kita bahas kupas tuntas di Newsline Trending Topik ini ya. Iya, betul sekali. Jadi apakah ini akan separah COVID-19 yang mungkin masih segar di ingatan kita ya? Sebentar dulu pemirsa, karena ada beberapa fakta yang akan kami paparkan untuk Anda. Karena kalau dalam beberapa waktu terakhir ini memang kasus HMPV ini sudah ditemukan ada di Indonesia, tapi kebanyakan ini adalah melibatkan anak-anak yang terjangkit. Itu kebanyakan di bawah usia 14 tahun pemirsa, karena dianggap memang hampir-hampir sama dengan COVID karena dianggap kekebalan tubuhnya atau imunitas tubuhnya belum sebaik di atas 14 tahun. Tapi terkait dengan hal ini atau temuan dari HMPV ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu meminta masyarakat sekali lagi untuk tidak panik karena HMPV itu bukanlah virus baru, tapi sebenarnya sudah dikenal dalam dunia medis. Kalau kita melihat bahkan dalam pernyataan beberapa epidemiolog itu sudah ditemukan dari 2001, Marcel. Ya, sudah lama ya sebetulnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dan memang ada beberapa hal pemirsa yang dijelaskan juga oleh Menteri Kesehatan selain mengimbau kita untuk tetap tenang. Yang pertama pemirsa, bahwa virus HMPV ini beda dengan virus COVID-19. Menurut Menkes, COVID-19 ini merupakan virus baru ya, atau namanya kan SARS-CoV-2 waktu itu ya, saya masih ingat. Nah, sedangkan kalau HMPV pemirsa, ini sebetulnya virus lama dari 2001 tadi yang sifatnya mirip dengan flu. Ini menyerang sistem imunitas manusia, tapi memang sistem imunitas manusia ini sudah kenal dengan virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik. Ya, sederhananya ketika terkena virus ini, tubuh itu akan menyesuaikan dan nanti bisa recovery dengan secara alamiah begitu ya. Dan kedua, Menkes itu juga menjelaskan mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok. Ini kan yang ramai ini ya, video dan juga foto-fotonya orang pakai masker di sejumlah rumah sakit di Tiongkok. Nah, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut ternyata tidak benar, Marcel. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Karena menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, peningkatan kasus flu biasa, sekali lagi, kasus flu biasa di negara 4 musim seperti Tiongkok itu sering terjadi, apalagi di saat musim dingin. Iya, betul sekali. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan kayak COVID tuh waktu 2020 kemarin di Februari Maret juga, jangan-jangan ini sama. Akan pandemi lagi. Iya, akan pandemi lagi. Sebetulnya ada hubungannya pemirsa dengan musim dingin yang memang terjadi di negara 4 musim seperti Tiongkok tadi. Kemudian imbauan yang ketiga pemirsa atau pernyataan dari Menkes bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa dengan gejala umumnya yaitu batuk, demam, pilek, dan juga sesak napas. Nah, kalau sebagian orang nih, sebagian besar orang yang terinfeksi ini akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus. Ya, tapi memang kuncinya sekali lagi imunitas tubuhnya itu memang harus baik pemirsa harus ya. Harus ditingkatkan terus harus ditingkatkan. Dan kemudian poin selanjutnya adalah penularan virus HMPV ini serupa dengan virus flu lainnya, yaitu melalui misalnya percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Jadi memang harus kemudian kayak COVID, zaman waktu kita COVID ya, harus kemudian meningkatkan cuci tangannya, kebersihannya, higienitasnya, dan kalau Anda sakit pakai masker. Betul sekali. Selain itu pemirsa, masyarakat kita semua nih diimbau untuk menjaga pola hidup sehat. Yang paling penting tentunya tetap tenang dan juga waspada supaya pikiran ini nggak negatif thinking, stres jadi berpengaruh ya ke kondisi fisiknya. Tetap terapkan pemirsa protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker, terutama kalau kita memang merasa sedang sakit ya, supaya tidak membahayakan orang-orang di sekeliling kita. Selengkapnya kita dengarkan nih penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait virus HMPV yang kasusnya ditemukan di Indonesia. HMPV tubuh kita tuh sudah tahu responnya seperti apa sama puluhan tahun. HMPV itu ditemukan 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak 2001. Dan selama ini juga nggak ada apa-apa juga, gitu ya. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tuh sejak 2001. Bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru.
Dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gitu ya. Nomor 2, apakah HMPV naik tinggi di Cina tahun 2004? Tidak benar juga. Sudah dibantah sama pemerintah Cina, sudah dibantah juga oleh WHO. Jadi itu hoax berita itu ya, tentang wartawan bisa lurusin bahwa setiap musim dingin itu terjadi kenaikan di negara-negara 4 musim itu iya. Di Cina pun demikian. Nah, pemirsa, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, ini juga menebalkan lagi pernyataan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin dan mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak panik, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan karena menurutnya secara epidemiolog peningkatan kasus HMPV di Tiongkok itu masih terkendali kok. Jadi harusnya masih bisa lebih aman ya. Oke, betul sekali pemirsa, dan juga secara umum ataupun secara epidemiologinya tidak adanya hal yang patut menjadi ketakutan yang mendasar. Tadi Diki Budiman juga yakin bahwa sebagian masyarakat Indonesia ini sudah punya kok kekebalan terhadap virus HMPV yang merupakan virus lama, sehingga kalau nantinya terinfeksi nih gejala tersebut mungkin bisa jadi lebih ringan ya. Betul. Akan ringan, jadi tidak separah yang kita bayangkan seperti COVID-19. Nah, kuncinya adalah imunitas tubuh yang harus kita jaga apalagi di musim seperti ini. Nah, kita akan mendengarkan kembali nih, meyakinkan Anda bagaimana sebenarnya pandangan dari epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman terkait dengan HMPV berikut ini. Masyarakat tidak usah kaget, tidak usah panik meskipun pemerintah sudah mengatakan akhirnya menemukan kasus secara resmi. Ini adalah penyakit yang saya yakin sejak tahun 2000-an awal pun sudah ada di Indonesia, dan bahkan saya juga berkeyakinan sebagian masyarakat kita sudah punya kekebalan sehingga kalaupun terinfeksi ya dia akan bergejala sangat ringan. Namun tentu dalam konteks seperti ini hindari berita-berita yang simpang siur atau jangan terpengaruh dengan teori konspirasi ataupun hoax-hoax yang mengatakan di China distatuskan emergensi dan lain sebagainya. Karena tidak, ya. Situasi di China juga terkendali dan kasusnya pun tidak ada bedanya dengan 3 atau 2 tahun sebelumnya. Ini hanya memang terkesan banyak yang mungkin ada dari media sosial yang mengesankan ada peningkatan dikaitkan dengan penyakit ini. Padahal sebetulnya secara umum, secara epidemiologi juga tidak ada hal yang patut menjadi menyebabkan ketakutan atau kepanikan yang tidak berdasar. Ya, ini spekulasinya jangan kejauhan pemirsa, apalagi sama bilang teori konspirasi. Hati-hati ya dengar informasi yang masuk kadang mempengaruhi pikiran kita juga sih. Betul, harus disaring-saring. Kalau gitu untuk menyaring informasi kami kemudian akan memaparkan nih Marcel dan juga pemirsa terkait apa sih sebenarnya virus HMPV ini. Dalam grafis berikut ini kita belajar sama-sama yuk, kita kenal lagi yuk apa sih HMPV. Jadi Human Metapneumovirus ini atau HMPV adalah virus yang menyebabkan penularan penyakit di bagian saluran pernafasan. Iya, dan pemirsa, HMPV ini dikenal pertama kali pada sebuah publikasi jurnal ilmiah di Belanda, seperti tadi kita sampaikan ya, pada Juni 2001 silam. Namun dipercaya memang sudah bersirkulasi lama dan pastinya sudah lebih luas juga ya, bukan hanya di Belanda tapi bahkan juga sudah sampai nih ke Indonesia. Betul, itu kan tadi baru pengertiannya. Tapi gejala-gejalanya apa? Kan mirip-mirip ya katanya sama COVID-19 ya. Coba kita tampilkan lagi gejala yang paling biasa dialami. Ini macam-macam nih. Ada batuk kering, sampai batuk berdahak, pilek, hidung tersumbat, demam, ringan hingga tinggi, sakit tenggorokan, sesak nafas, mudah lelah, kehilangan nafsu makan. Ya kalau dari poin 1 sampai 7 ini sama aja kalau kita lagi kayak drop gitu ya badannya ya. Kecapean. Kurang tidur juga bisa ya, kurang istirahat. Jadi ini gejala-gejala yang memang sudah terbilang umum ya pemirsa, tapi memang pada kasus yang lebih serius ini bisa menyebabkan juga penyakit yang lebih parah seperti pneumonia atau bronkitis. Ya, ini dekat dengan kasus pernafasan. Jadi kalau Anda punya permasalahan pernafasan itu akan menyebabkan mungkin kasus yang lebih serius. Dan kemudian bagaimana supaya kita bisa mencegah sama-sama nih? Tadi kan kita udah singgung sedikit ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya dampak dari HMPV ini bisa berdampak serius ke kita. Boleh ditampilkan? Oh, ini penularannya dulu, penularan dan pencegahannya. Mulai dari droplet seperti kayak COVID kan, pencegahannya itu ya udah pasti udah kudu wajib adalah pola hidup sehat.
kemudian cukup istirahat, cuci tangan, pakai masker, dan kalau misalnya ada gejala-gejala yang lebih berat lagi harus konsultasi medis ke dokter. Iya, betul sekali. Jadi pencegahannya ini terbilang memang harus menjadi habit ya, kebiasaan dari kita untuk menjaga kebersihan, jaga pola hidup sehat. Dan satu lagi pemirsa, soal penularan ini karena memang dari droplet atau dari cairan tubuh manusia begitu ya. Jadi untuk benda-benda mungkin juga bisa jadi terkontaminasi gitu ya, yang habis terkena droplet. Jadi sekali lagi mungkin kalau kita punya barang pribadi bisa diminimalisir dulu untuk saling bergonta-ganti begitu ya. Tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri kita dan orang-orang terdekat. Betul, karena biasanya kita berbicara kena gagang pintu misalnya atau pegangan rumah atau apapun benar-benar di sekitar kita itu juga sama bisa menularkan begitu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya siapa yang paling rentan untuk kemudian bisa berdampak dari HMPV ini, ada beberapa sebenarnya pemirsa tadi kita sudah jabarkan sedikit ya, terutama mereka yang di bawah 14 tahun alias masuk kategori anak-anak. Itu juga menjadi kelompok yang ternyata cukup dan paling rentan untuk terkena yang namanya virus HMPV ini ya. Iya, dan selain untuk anak-anak pemirsa, ada juga kelompok usia yang cukup rentan seperti orang lanjut usia, individu dengan kondisi kesehatan tertentu atau yang mungkin punya komorbid begitu ya. Ini juga bisa jadi lebih rentan untuk kadar atau tingkat keparahan terinfeksi HMPV-nya ini lebih tinggi atau lebih parah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usia lainnya seperti itu. Betul, jadi ini adalah kelompok-kelompok rentan ketika memang di sekitar Anda ada anak-anak misalnya atau orang yang lanjut usia yang tinggal bersama Anda atau individu yang punya kondisi kesehatan tertentu, itu kemudian Anda bisa memproteksinya dengan tadi beberapa hal mulai dari 3M, mencuci tangan, pakai masker begitu ya, dan kemudian menerapkan pola hidup sehat. Tapi yang jelas poin dari pemaparan kita Marcel kali ini adalah virus ini bisa recovery dengan sendirinya jika kondisi Anda dalam kondisi yang prima atau fit begitu ya. Iya, dan tentunya bagaimana kita menyampaikan informasi ini ya, Jason dan juga pemirsa, sekali lagi bukannya untuk menakut-nakuti atau menyebarkan berita yang membuat kita jadi gegabah, tapi yang pasti kita harus tetap waspada dan juga melakukan antisipasi mulai dari diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Ya, lalu bagaimana kemudian pemerintah melihat adanya temuan kasus ini kita. Iya, dan pemirsa kita akan lanjutkan ya informasi dalam Newsline untuk kali ini. Kita kembali membahas soal merebaknya wabah human metapneumovirus atau HMPV di Tiongkok dan Malaysia. Ini membuat pihak Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mulai mengambil langkah antisipasi agar virus ini tidak masuk ke Bali. Iya, pemirsa, pihak Angkasa Pura yang mengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait merebaknya virus HMPV di sejumlah negara. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah mengaktifkan alat pemantau suhu badan atau thermal scanner yang ada di terminal kedatangan internasional maupun domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. Thermal scanner dioperasikan langsung petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Denpasar. Dan nantinya alat ini terdiri dari kamera pemantau dan layar monitor yang mendeteksi suhu badan penumpang yang baru tiba. Dan jika ada penumpang yang suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius, maka petugas kesehatan akan menanganinya. Tapi sampai saat ini tidak ada penumpang yang ditangani petugas karena tertular virus HMPV. Thermal scanner, yaitu di internasional dan di domestik. Tentunya juga kami juga siap berkoordinasi dengan BPKK ya, BPKK, dan tentunya kita sudah mempunyai SOP seperti itu. Apabila ada suspek, dari suspek akan dicek dulu, habis itu dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Dan ya kami himbau untuk jangan panik, tetap jaga kesehatan seperti itu. Dari pesawat dari Cina atau ini tuh ada cancel atau gimana, Pak? Tidak ada sejauh ini belum. Nggak ada, Pak ya? Dan pemirsa, kita akan bacakan seperti apa komentar dari warganet terkait dengan penyebaran virus HMPV ini pemirsa. Dari media sosial X, kita lihat ada komentar dari @nabila. HMPV kok baru ramai sekarang, gejalanya mirip flu, jadi serem juga kalau nggak tahu nih. Ya. Sekarang jadi tahu ya berarti ya. Sekarang harusnya udah jadi tahu, lebih teredukasi. Kemudian ada juga @yuliansyah.pr. Screening di bandara penting banget, tapi jangan cuma di kota besar aja katanya.
Selain itu juga pemirsa dari @arifdi, warga jangan panik. Katanya udah ada sejak 2001. Edukasi soal pencegahannya saja diperkuat. Ya, edukasi sekali lagi dan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian ada @amelia Randah, udah masuk musim penyakit lagi. Semoga ada tindakan cepat dari pemerintah. Ya, selain itu juga dari @aimbrokenan, perlu lebih banyak info biar masyarakat nggak salah kaprah sama HMPV. Betul sekali, jadi memang kita harus sering-sering baca, jangan kemudian mudah terpapar dan tentunya harus jaga kesehatan. Salah satu cara untuk kemudian kita bisa jaga kesehatan harusnya sih makan bergizi ya Mas Ele. Betul sekali nih, ini pas juga ya lagi ada program makan bergizi gratis yang memang sudah dimulai pemirsa memasuki hari ketiga pelaksanaannya. Seperti apa evaluasinya kami akan perbincangkan untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.